I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi bila ada dari teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang masih baru terjun dalam dunia peternakan, khususnya kambing PE, bisa ditonton videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan agar dapat mengetahui secara detail, secara gamblang. Dan sebelum kami memberikan informasinya, kami ingatkan teman-teman semuanya, nanti malam kisaran jam 7 jam 8 kami akan melakukan pengundian. Jadi kami lakukan pengundian yang mendapatkan 50 kaos blower nyadil dari channel kami tentunya. Jadi jangan sampai dilewatkan, nanti malam kisaran jam 7 jam 8 kami menyediakan 50 kaos dan kami akan lakukan pengundiannya. Jadi jangan sampai dilewatkan, tentunya di channel kami Samudra Etawa. Dan tak lupa juga kami ingatkan untuk teman-teman semuanya, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang pintar. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang cerdas. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi peternak yang sukses. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin beternak dengan benar, kita harus benar-benar pintar, kita benar-benar harus cerdas. Jangan sampai kita tidak mau belajar. Karena apa? Setiap pekerjaan apapun kalau tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Jadi, dan tak lupa juga nanti kami ingatkan, nanti kalau sudah mencapai 20.000 subscriber, kami menyediakan 2 ekor kambing darah yang sudah saya kawinkan sama Jagat Samudro. Jadi nanti kalau sudah mencapai 20.000 subscriber, kami menyediakan 2 ekor kambing darah. Jadi jangan sampai dilewatkan, tentunya di channel kami. Jadi ini tadi sudah waktunya ngasih rambanan teman-teman. Dan untuk kali ini di depan kami ini bisa dilihat benar-benar ada 3 ekor pejantan di kandang kami. Yaitu 3 ekor pejantan yang ada di kandang kami. Jadi untuk yang pertama ini adalah jangkar bumi. Dan yang kedua ini adalah Arya Wijaya. Ini bisa dilihat spek-spek kambingnya. Dan untuk yang ketiga ini adalah yang saya kasih nama Arya Wiguna. Jadi bisa dilihat dengan detail jenis kepalanya, telinga, pola warna, sampai postur, ekor dan rewos. Jadi yang jelas ini tadi 3-tiganya baru saja sudah saya lakukan, istilahnya mandi teman-teman. Jadi ketiganya ini tadi sudah saya mandikan dan sudah kering, alhamdulillah. Jadi ini tadi sudah mandi semuanya, sudah kering. Jadi hasilnya seperti ini. Ini jangkar bumi, postur, ekor, rewos, bisa dicermati benar-benar. Ekornya benar-benar sangat istimewa, sangat panjang, postur juga panjang. Dan yang kedua ini Arya Wijaya. Dia mempunyai kelebihan di bagian kepala, kepalanya sangat ekstrim, sangat bagus. Badan juga sangat besar. Dan yang ketiga ini tadi. Jadi semuanya ini mempunyai kelebihan masing-masing teman-teman semuanya. Jadi setiap bejantan itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Jadi tidak mungkin semuanya itu
istilahnya sempurna tidak mungkin. Jadi pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Contohnya seperti jangkar bumi, ekornya sangat panjang, rewas sangat bagus, postur sangat panjang. Untuk Arya Wiguna sendiri postur juga tinggi dan panjang, rewas tebal, kepala sangat ekstrim. Seperti itu. Tapi yang jelas hari ini bukan masalah spek, teman-teman semuanya. Jadi yang saya maksud, yang saya ingin beritahukan hari ini bukan masalah spek kambing bagus dan tidaknya. Tapi yang jelas kalau kita semuanya ingin memiliki bejantan bagus, pertama-tama ingin memiliki bejantan bagus, itu tidak cukup kita modal uang saja, teman-teman semuanya. Jadi tidak cukup modal uang saja. Kenapa? Kalau kita cuma modal uang saja, aku yakin yang kambing yang Anda beli nanti pasti rusak. Karena Anda masih belum bisa merawat kambing. Dan kenapa saya kasih tahu kalau kita cuma modal uang saja tidak bisa merawat kambing, kambingnya pasti rusak. Karena sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya itu sudah pandai memilih kambing, sudah pandai membeli kambing mahal, kambing bagus, tapi ternyata masih belum paham gimana caranya merawat kambing bagus itu. Gimana cara kita istilahnya telateni agar kambing yang kita beli bagus itu bisa tambah bagus, tidak jadi rusak seperti itu. Jadi itulah hari ini kami beritahukan ke teman-teman semuanya. Kalau kita ingin kambing bagus, kalau kita ingin kambing kita kelihatan menarik, kalau kambing kita bisa laku mahal khususnya, otomatis kambing harus benar-benar bagus. Kambing harus benar-benar bersih, sehat agar kambingnya bisa laku mahal seperti itu. Tapi kalau kita ingin memiliki kambing bagus, kalau kita ingin memiliki kambing sehat, kalau kita ingin memiliki kambing istilahnya cocok dengan angan-angan kita, itu yang paling diutamakan adalah perawatan ataupun istilahnya kita harus bisa telaten merawat kambing. Karena kalau kita tidak telaten, kita tidak pintar merawat kambing, yang jelas hasilnya pasti tidak bisa maksimal. Hasilnya pasti rusak. Jadi mungkin Anda membeli kambing mahal, kalau rusak harga jualnya pasti sudah berbeda. Mungkin bisa rugi banyak seperti itu. Jadi untuk perawatan itu juga tidak cuman semata-mata kita kasih pakan saja. Jadi kita tidak cuma dikasih pakan saja ataupun comburan, tidak teman-teman semuanya. Apalagi untuk bejantan. Soalnya kalau untuk bejantan itu pola makannya, cara ngasih makannya itu memang berbeda dengan kambing betina atau kambing induk. Kalau kambing betina atau induk rata-rata pasti enak untuk pola makannya, dikasih makan apa saja pasti senang seperti itu. Tapi kalau untuk jantan itu yang paling susah, yang paling banyak belum diketahui oleh peternak yang masih pemula. Jadi rata-rata peternak yang masih pemula-pemula kalau merawat bejantan itu masih kebingungan. Kadang-kadang tidak doyan makan, dicombor tidak mau, seperti itu. Nah, itulah yang paling banyak dikeluhkan. Jadi untuk kategori bejantan teman-teman semuanya, memang perawatannya sangat-sangat susah dan sulit, tidak gampang. Karena untuk pola makannya sudah berbeda. Jadi bukan masalah bagus hendaknya ngasih makan, bukan istilahnya hendaknya kita kasih menu comboran, apalagi kita kasih susu, kita kasih comboran bagus, itu tidak menjamin teman-teman semuanya. Jadi tidak menjamin kambing kita jadi bagus. Contoh, kita kasih pakan setiap hari bagus, protein tinggi, itu pun juga tidak menjamin kambing kita bagus. Jadi yang menjamin kambing kita bisa bagus itu apa? Jadi kita harus bisa menaklukkan kambing, kita harus bisa
istilahnya ngelateni kambing, kita adaptasi kita agar kambingnya nanti bisa nyaman, bisa enak, bisa nurut, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa menaklukkan kambing, kita kasih makan adaptasi, contohnya pakan comboran apa saja, itu terserah, yang penting harus benar-benar tepat waktu. Contohnya kita ngasih makan comboran itu harus tepat waktu. Kita harus mengetahui kambingnya itu porsinya seberapa, caranya gimana, kita latih agar senang, agar bisa enak dipakan, dikasih makan, tidak rewel. Soalnya sangat banyak juga dari teman-teman kita semuanya ngasih makanan kambing jantan, cuman dikasih makan lalu ditinggal, kita dikasih comboran lalu ditinggal, padahal kambingnya tidak mau makan. Jadi yang jelas bukan itu teman-teman. Jadi kita memang harus benar-benar cerdas dan cerdik. Kambing ini mintanya gimana, porsinya seberapa, itu yang paling utama. Jadi kalau untuk masalah menu makan terserah, menu apa saja bisa, asalkan cocok untuk hewan kita. Tapi yang paling terpenting adalah cara kita ngasih makannya, cara kita ngasih penyajiannya harus tepat waktu, seperti itu. Jadi yang paling utama adalah tepat waktu. Jadi kalau kita sudah bisa tepat waktu, artinya kita pasti telaten. Jadi kalau kita sudah tepat waktu, berarti artinya kita pasti punya ketelatenan alias keterampilan yang berbeda dari biasanya. Itu. Dan kedua, selain cara kita ngasih pakan, cara kita ngasih istilahnya menu makan, cara penyajian, di samping itu untuk bejantan teman-teman semuanya. Jadi yang kedua itu bukan masalah menu makan, tapi cara kita merawatnya. Contohnya 1 minggu sekali harus dimandikan, 3 hari sekali harus dimandikan. Kalau ada bulu yang istilahnya kurang bersih, harus cepat-cepat kita mandikan, kita sisir biar bagus, biar kelihatan bersih, biar kelihatan rapi, seperti itu. Jadi kalau sudah disisir, artinya nanti bisa kelihatan bagus, dan akhirnya nanti kita bisa senang melihatnya, tambah menarik, seperti itu. Jadi kalau kita saja malas memandikan kambing, kita saja malas untuk menyisir kambing, terus kambing Anda ingin bagus, ingin menarik, itu mustahil. Jawabannya itu mustahil. Soalnya kambing kita itu bisa bagus dan tidaknya itu tergantung ketelatenan kita, keterampilan kita. Jangan bisanya cuma melihat kambing orang lain bagus kita heran. Kita harus belajar sendiri merawat kambing agar kambing kita jadi bagus. Kita harus telaten, kita harus terampil. Gimana bisa jadi bagus kita pelajari. Kita coba praktekkan sendiri, seperti itu. Jadi kalau ada bulu yang istilahnya gimbal, itu langsung kita mandikan, kita sisir. Mungkin 1 hari kita sisir 1 kali 2 kali bisa, agar tidak rusak untuk bulunya, biar kelihatan rapi, biar kelihatan bersih. 3 hari sekali mandi, seperti itu. Itulah yang dinamakan istilahnya sebuah keterampilan teman-teman semuanya. Jadi siapapun yang terampil, yang telaten, nanti pasti hasilnya bisa maksimal alias bagus. Jadi bukan semata-mata istilahnya menu comboran atau kambing mahal dan tidaknya, tapi yang paling utama itu adalah perawatan dan keterampilan. Kalau kita sudah terampil, kita sudah pandai, nanti bisa mencari bahan yang agak lebih bagus, seperti itu. Tapi kalau kita belum telaten, kita belum terampil, kita belum mampu untuk merawat kambing dengan bagus, lebih baik tidak perlu membeli kambing mahal. Dihindari teman-teman semuanya, dihindari agar tidak sampai mengalami kerugian yang fatal.
Karena sangat banyak yang membeli kambing mahal, tidak bisa merawat, akhirnya jadi rusak. Soalnya apa? Memandikan kambing saja tidak ada niat. Menyisir bulu kambing saja tidak ada niat. Apalagi menginginkan kambing bagus. Dari mana? Jalannya itu dari mana istilahnya? Tidak mungkin teman-temannya kambing kita jadi bagus. Jadi tidak mungkin. Jadi kita memang benar-benar harus perhatikan benar-benar itu sebuah keterampilan. Kita harus belajar terampil, kita harus belajar telaten agar hasil kerja kita itu bisa maksimal seperti itu. Walaupun dengan bahan apa saja itu tidak masalah. Yang paling terpenting adalah keterampilan dan ketelatenan. Karena kuncinya itu adalah yaitu keterampilan dan ketelatenan yang bisa merubah segalanya. Kalau kita sudah telaten, kita sudah terampil, di istilahnya ngerjakan soal apa saja pasti mampu teman-temannya. Jadi mungkin itu sedikit informasi dari kami teman-temannya hari ini mengenai gimana caranya kita belajar untuk terampil, kita belajar untuk telaten. Jadi semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.